Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir di gedung gereja dan jemaat yang berada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita saat ini dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama mengangkat pujian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menghayati bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pemimpin pada kebaktian minggu ini diambil dari kitab Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah nas pemimpin bagi kita. Silakan kembali. Mari kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menjagai siang dan malam dalam setiap peristiwa, di situasi dan kondisi kehidupan baik pribadi maupun kebersamaan kami.
di tengah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Dan Engkau Allah yang membentuk kami lewat segala cara untuk agar kami hidup seperti yang Kau kehendaki. Ibadah yang kami langsungkan pada saat ini di gedung gereja ini, bahkan juga bersama dengan saudara-saudara siman kami secara virtual, menyatakan betapa kami tidak bisa membalas apapun kebaikan-kebaikan Tuhan selain ungkapan syukur kami, ungkapan sukacita kami akan kasih Tuhan, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan memberi diri untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah yang penuh dengan kasih. Kami mengucap syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Allah terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikianlah hukum Allah. Dan mari saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghayati hukum Allah membawa kita untuk merenungkan apakah kita sudah melakukan kehendak-Nya. Kita akan diberi kesempatan setiap pribadi kita untuk merenungkan hal itu dengan menilik betapa kita adalah pribadi yang mudah melakukan kesalahan di tengah kebersamaan maupun kepada Allah. Mari kita merenungkan dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 yang mengingatkan kita, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Ia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku salah dan dosa kita di hadirat Allah dengan diawali pengakuan dosa pribadi. Setelah itu bersama-sama kita lakukan. Kita katakan bersama-sama, "Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin."
dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada semua saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku salah dan dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kuasa Roh Kudus membuat kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab suci kita, Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu
seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul khotbah yang saya boleh usung buat kita adalah bukan soal diampuni sebagai perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya akan mengajak kita untuk lebih jernih memahami firman Allah ini dari sudut pandang yang lain, adalah bukan pada soal mengampuni atau meminta diampuni. Memang dalam bacaan kita nampak penekanan pada agar kita mengampuni, ayat yang ke-35, saudaramu dengan segenap hatimu. Tetapi ada sisi lain yang justru kita kadang abaikan dalam permintaan Tuhan untuk mengampuni. Ya, dalam bacaan kita ini. Apakah itu? Saya akan mengawali dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak mendapat hasil ujiannya jelek. Semuanya jelek. Maka ia pun tidak lulus. Ketika sampai di rumah, ia mengurung di kamar. Sebelum ibunya menanyakan lebih jauh kenapa hal itu terjadi, ia langsung menangis dan meminta maaf karena tidak bisa lulus ujian. Bagi anak ini ternyata ketidaklulusannya itu, ia telah mengecewakan ibunya yang sudah sekian lama memenuhi kebutuhan sekolahnya. Ia merasa gagal menyenangkan ibunya dan ia meminta maaf akan hal itu kepada ibunya, Bapak Ibu Saudara. Saya kira ini pemandangan yang sering kita temui wajar. Anak ini merasa bersalah dan dia minta maaf kepada ibunya karena ibunya yang selama ini telah membiayai hidupnya untuk dia bisa sekolah. Namun Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak sisi yang lain. Ternyata anak ini juga merasakan ia bersalah, bukan hanya kepada ibunya, tetapi kepada dirinya sendiri. Apa? Ia merasa dengan ketidaklulusannya itu, dirinya begitu bodoh. Kenapa bisa mendapatkan nilai-nilai yang jelek hingga dia gagal? Ia kesal. Ia kecewa dengan dirinya. Dia mempersalahkan dirinya. Ada dua hal yang berarti dialami oleh anak tersebut. Pertama, dia merasa bersalah dengan ibunya, tapi dia juga merasa bersalah dengan dirinya sendiri atas ketidakmampuannya melewati masa ujian dengan baik.
Di sini saya mengajak kita dalam ilustrasi tadi, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bukan pada apakah ibunya akan memaafkannya ya atas kesalahannya itu. Pasti kita sudah tahu jawabannya. Sebagai seorang ibu, orang tua, bila anak datang dengan segala kesalahannya yang telah dibuat, tentu akan memaafkan. Tetapi apakah justru dia sendiri ketika tahu dia salah, baik terhadap ibunya ataupun dirinya, Bapak Ibu Saudara, dia memiliki tekad untuk memperbaiki dirinya? Ini yang penting. Sudah dan atau sebelum ada maaf itu dari ibunya tentunya, apakah dia memang memiliki tekad untuk mau memperbaiki kesalahannya, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat pada bacaan pada saat ini, mari kita perhatikan Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Yesus mengilustrasikan perumpamaan kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya dan mendapati seorang hamba yang berutang 10.000 talenta. Ia akan dihukum, dipenjarakan oleh sang tuan. Tetapi karena memohon belas kasihan, meminta waktu untuk bisa melunaskan hutangnya, maka sang tuan ini pun mengabulkan dan bahkan menghapuskan hutangnya itu. Sebuah kabar gembira bagi hamba ini. Dia terbebas dari hutang 10.000 talenta. Tapi yang menarik kemudian adalah Bapak Ibu Saudara, bahwa hamba yang baru dibebaskan hutangnya ini justru tidak berlaku sama dengan sang tuan kepadanya. Untuk seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, hamba yang telah dihapuskan hutangnya ini justru memaksa temannya itu membayar dan menjebloskan ke penjara sampai dilunaskan hutangnya. Kita tahu ceritanya, kemudian tuannya marah mendengar apa yang dibuat hamba yang telah diampunkan hutangnya itu, dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Tuannya ini marah. Baik, di mana kemarahan tuannya? Memang kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-33 disebutkan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu? Saya mengajak kita mendalami bagian ini. Saya nggak akan mengangkat pada berarti dia harus mengampuni, menghapuskan hutang temannya itu. Ya memang kelihatan begitu, betul, saya nggak menyanggah. Tapi di balik kalimat ini nampak betul bahwa karakter, sikap, sifat hamba yang sudah diampuni itu tidak berubah, tidak menunjukkan sesuatu yang baik ketika dia sudah diampuni oleh tuannya. Maksudnya apa? Ternyata pengampunan yang diberikan sang tuan tidak membuat hamba ini memperbaiki dirinya. Saya bisa melogikakan ketika hamba ini memaksa temannya membayar dengan cara yang sangat menyedihkan, dipaksa sampai dijebloskan ke penjara. Bisa dibilang orang ini nggak sangat manusiawi terhadap orang yang mungkin menderita dan dipaksa untuk membayar hutangnya dengan cara-cara yang mungkin kurang baik atau licik begitu.
Maka saya bisa bayangkan mungkin dengan cara itu juga dia meminjam hutang kepada tuannya, memanipulasi ekspresi dirinya supaya mendapatkan yang diinginkan hutangnya itu. Ketika sudah dapat hutangnya, dia mungkin mengabaikan lagi, dan bahkan ketika ditagih, dia mengembalikan ekspresi sedihnya, belas kasihannya. Ternyata dalam bacaan kita saya melihat lebih jauh adalah hamba ini menipu tuannya. Dia hanya menampilkan ekspresi sedih, belas kasihan yang seolah minta dikasihani, itu palsu. Saya jadi membayangkan ketika ada orang yang mungkin mengeluhkan, ada seorang yang berutang gak bayar-bayar. Ingat ketika datang berutang, dia begitu memelaskan, nangis-nangis agar bisa dipinjamkan. Tapi ketika sudah dapat dan ditagih, dia lebih galak dari yang meminjamkan. Saya bisa ngerti itu, karena bacaan ini menunjukkan hamba ini punya karakter yang buruk. Dia bukan orang yang baik, tapi pura-pura baik untuk mendapatkan kepentingannya sendiri. Dalam hal dia pura-pura baik kepada tuannya, 10.000 talenta, tapi kemudian kepada teman yang hanya 100 dinar yang paling kecil mata uang waktu itu, dia begitu nafsu untuk menghukumnya. Hamba ini gak punya hati, gak punya belas kasihan. Itu yang dipersoalkan oleh tuannya ini. Seolah tuannya baru tahu siapa hamba ini sebenarnya, yang telah meminjam 10.000 talenta dan dibebaskan hutangnya itu. Berarti pengampunan yang diberikan tuannya gak ngaruh, gak punya dampak baik, gak merubah dirinya, gak memperbaiki karakter buruknya itu. Maka bisa disimpulkan Bapak Ibu Saudara, hamba ini setelah dia tahu buat kesalahan, gak bisa bayar hutangnya, kesalahan yang membuat dia bisa dipenjarakan oleh tuannya, tidak dia perbaiki. Dia menganggap remeh, tidak dia perbaiki. Kalau dia perbaiki Bapak Ibu Saudara, dia bisa memahami betapa luar biasa baiknya Tuhan itu, dan berpengaruh pada di saat dia tahu temannya berutang 100 dinar, dia bisa melakukan yang sama. Dia akan menghapuskan hutang temannya itu. Tetapi ini tidak, karena hamba ini tidak memperbaiki kesalahannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga saya mengajak kita, mari merenungkan diri kita. Jangan lagi persoalkan ketika Anda berbuat kesalahan, apakah orang lain yang kepadanya Anda membuat kesalahan memaafkan Anda. Gak usah kutip-kutip Alkitab. Oh, dia kok gak maafkan saya, kan harus memaafkan. Betul. Persoalan orang lain yang kepadanya Anda membuat kesalahan, seolah tidak ada maaf buat Anda, itu urusan orang itu dengan Tuhan. Kita nggak usah kepo. Kenapa? Sebab sejujurnya dalam sebuah kebersamaan, bahkan tadi dalam pengakuan dosa, kalau kita berbuat salah, kesalahan kita itu bisa disengaja maupun tidak kepada banyak orang di sekitar kita, dikenal maupun tidak. Apakah segitu giginya Anda memastikan apakah orang-orang itu memaafkan kesalahan Anda? Mari saja kita merenungkan. Jangan bebankan kepada orang yang Anda menuntut, maafkanlah saya. Sementara justru ada yang lebih penting dari itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi urusan Anda, kita pribadi ini, adalah bagaimana memperbaiki kesalahan kita. Sudahkah itu?
Jangan kita sibuk membicarakan betapa kesalahan kita seolah nggak dimaafkan, tetapi sibuklah dengan apakah Anda sudah memperbaiki kesalahan Anda. Kalau Anda tahu Anda salah di situ, apakah Anda ikhlas memperbaikinya? Kenapa? Karena kalau tidak ada kesadaran untuk memperbaiki kesalahan yang Anda tahu itu salah, maka beribu-ribu maaf di setiap kebersamaan Anda dari banyak orang yang telah Anda sakiti, kecewakan, tidak akan berpengaruh. Tidak akan cukup kuat merubah Anda memperbaiki kesalahan Anda. Ini berarti renungan firman Allah pada saat ini, judulnya bukan soal diampuni, bukan soal dimaafkan. Itu urusan Tuhan dengan orang itu, atau orang itu dengan Tuhan, pribadi dia. Tetapi kita yang seringkali berbuat salah, kita yang seringkali mengecewakan orang lain, sengaja maupun tidak, dalam perkataan kita, apapun itu, apakah kita mulai memperhatikan itu perlu diperbaiki atau tidak? Harusnya diperbaiki, Bapak Ibu Saudara. Maka dalam Alkitab dikisahkan ketika seorang perempuan kedapatan berzina, apa yang dibuat Yesus, Bapak Ibu Saudara? Menghukum? Tidak. Yang dibuat Yesus adalah mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Menegaskan kepada perempuan itu, perbaiki dirimu. Aku pun tidak menghukum engkau. Jelas, dalam sebuah kesalahan yang dialami setiap kita, Tuhan menuntut perbaiki itu. Mari, bahwa bukan sekedar Tuhan meminta kita dalam posisi orang yang dikecewakan dan mungkin kita merasa gengsi memaafkan, betul. Tapi seiring dengan peristiwa kecewa, mengecewakan, ada yang lebih penting dari proses itu adalah memperbaiki. Saya memang menggeser sedikit dalam konteks kisah ini untuk kita membuka mata kita. Justru yang sangat fatal bukan sekedar Anda nggak memaafkan, tetapi Anda nggak mau memperbaiki, melakukan kesalahan demi kesalahan berulang kali. Maka apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita? Kadang kita tahu, iya, aku harus memperbaiki diriku. Ada 3 hal yang saya jadikan refleksi kita, Bapak Ibu Saudara. 3 hal yang bisa membuat kita merenungkan tekad kita memperbaiki diri kita. Yang pertama adalah ketika Anda tahu di saat itu Anda telah berbuat salah, tentu Anda akan minta maaf ya. Tapi di luar itu adalah ikuti suara hatimu, bukan emosi atau logika Anda sendiri. Dengarkan suara hatimu, dengarkan isi hatimu, bukan emosimu. Kenapa? Sekalipun dia merasa dia juga salah, tetapi dia merasa harga dirinya, egonya itu membuat dia mengabaikan kesalahannya itu. Karena biasanya kalau di jalan
dalam peristiwa berkendara, ketika tahu kita salah, kadang yang salah lebih ngotot, lebih ngamuk-ngamuk, merasa benar. Itulah ego atau harga diri yang sangat besar untuk membuat dia nggak mau merasa salah dan disalahkan. Tapi di saat kita tahu bahwa ada hal di mana kita salah di situ, ikuti suara hati kita, ikuti isi hati kita, bukan emosi kita, bukan logika. Sampai kalau dengan logika kita bilang, kayaknya lebih banyak dia salahnya daripada saya, berarti yang minta maaf dia bukan saya, kan gitu. Ada juga saya salah, tapi kalau dihitung-hitung banyakan dia, lebih parah dia dalam hal ini. Ngapain saya minta maaf? Atau merasa salah dan memperbaiki diri. Dia yang perlu minta maaf dan memperbaiki diri. Itu kan. Kita berlogika, tujuannya kita nggak ikhlas. Kita tahu kita salah karena kita emosi dan kita mengabaikan itu. Dengarkan suara hati Anda. Dia akan berkata apa adanya. Nggak usah pakai CCTV kronologis peristiwa-peristiwa yang membuat Anda salah apa tidak. Sudah ada di sini. Siapa yang salah antara mantu dengan mertua, suami dengan istri, anak dengan orang tua, adik dengan kakak? Udah ada CCTV di sini. Sudah ada yang memberitahu seobjektif. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri? Bayangkan bila itu yang Anda alami. Bagaimana misalkan ketika Anda menghina orang lain, tapi di balik saat ini Anda dihina oleh orang lain. Bagaimana rasanya? Kita bermain peran berbalik. Karena seringkali yang saya bilang di atas tadi, kita malu mengakui kesalahan kita. Kita mencap logika kita adalah nggak salah dan benar. Padahal secara objektif kita tahu sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Maka mari bayangkan bila itu yang Anda alami, sehingga kita nggak berbuat itu lagi. Mungkin perkataan-perkataan kita dianggap biasa untuk menunjukkan emosi kita, tetapi itu merendahkan sesama kita. Bila itu Anda yang direndahkan dengan kalimat yang sama, bagaimana? Ini bagaimana bila keluarga Anda yang direndahkan serendah-rendahnya, bukan dengan kata-kata lagi, tapi tindakan-tindakan hina. Misalkan, untuk apa ini dilakukan? Membayangkan hal itu, kita berempati. Kita berempati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, secara Kristen, iman Kristen tentu kita mengenal doa. Maka dalam sebuah kesalahan, ketika diingatkan di hati kita, ya kamu yang salah, kamu juga salah, walaupun kecil kadarnya tetap salah, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dibilang dia 90% salah, saya 10%, tetap kamu salah. 10%-nya itulah kesalahan kamu. Maka akui itu di dalam doa. Berani enggak? Bukan sekedar Anda bilang, saya enggak dimaafkan, saya diabaikan. Tapi Anda sudahkah berani mengatakan dalam doa Anda, Tuhan, aku salah, akui. Ini penting. Sebab apa? Tuhan nggak bisa kita rekayasa.
Dia tahu kok kita betul-betul minta maaf apa tidak. Dia tahu kok, dia ngerti kita. Dia nggak butuh ekspresi air mata kita. Dia ingin melihat ini. Dan yang tadi saya bilang, Yesus berkata kepada perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Perbaiki ya. Dia tidak hanya menunggu kita mengatakan Tuhan aku salah, tapi dia menunggu perbaikan kesalahan kita. Maka di sini jelas, jangan sanksikan tentang pengampunan yang Allah akan berikan kepada Anda, kita, tapi sanksikan justru apakah Anda setelah minta ampun kepada Tuhan memperbaikinya. Tapi saya percaya ketika seorang mau mengakui dalam doa pribadinya, maka Roh Kudus akan menuntun kita memperbaiki kesalahan kita. Dengan segala perjuangan kita, dengan segala upaya kita, memang tidak mudah memperbaiki kesalahan. Apa artinya ini semua, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau Anda biasa untuk memperbaiki sebuah kesalahan, maka sangat mudah Anda mengampuni. Perhatikan, kalau kita biasa memperbaiki sebuah kesalahan, minta ampun sama Tuhan dan memperbaiki kesalahan kita, akan sangat gampang dan mudah Anda mengampuni sebuah kesalahan orang lain kepada Anda. Maka bisa dibalik ketika ada orang susah mengampuni karena dia nggak merasa bersalah dan butuh pengampunan dari Tuhan. Bahkan dalam sebuah kesalahan yang dia buat kepada sesamanya, dia pun nggak merasa untuk memperbaiki kesalahan itu. Inilah pergumulan yang sebenarnya dalam sebuah relasi antara mengampuni dan diampuni. Maka awal saya tegaskan, ini bukan soal diampuni. Anda menunggu orang mengampuni Anda, atau mempersoalkan Anda mengampuni orang lain. Anda dituntut untuk mengampuni orang lain, itu sah-sah saja. Tapi di balik proses itu terlihat kenapa ada orang yang susah mengampuni, atau kenapa ada orang yang hanya mempersoalkan sudah diampuni belum, sudah dimaafkan belum. Ternyata tidak pernah mengakui dia harus memperbaiki kesalahannya. Sementara dalam bacaan kita sebenarnya raja ini, Tuhan ini meminta, kamu harus, ayat yang ketiga, mengasihani kawanmu. Kasih itu bicara juga tentang memperbaiki kesalahan. Bukan dengan paksa, tapi dengan keikhlasan, dengan penuh hatinya, segenap hatinya, Bapak Ibu Saudara. Maka mari pagi ini Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kesalahan kita mau perbaiki. Mari kita tilik apa-apa yang sudah kita lakukan dalam kebersamaan kita ternyata mengecewakan orang lain. Kidung Jemaat 467, Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh ujarku dan tingkahku. Mari resapi, berapa banyak kita mengecewakan orang-orang di dekat kita. Mari awali dengan memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Dan kalau Anda siap, katakan langsung kepadanya, maafkan aku. Bukan dengan kata-kata lagi, tapi dia melihat perbaikan itu sendiri. Jangan hadirkan air mata meminta maaf. Jangan hadirkan ekspresi
yang direkayasa, tapi hati masih mengkeras. Namun kalaupun Anda siap meminta maaf, tunjukkan perbuatan Anda, hasil memperbaiki kesalahan, dan Tuhan akan memberkati Anda. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Amin. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menegaskan penghayatan iman kita, mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Bapak Ibu sekalian, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur sambil mengingat nat persembahan yang diambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pada saat ini ada satu amplop khusus dalam rangka Hari Doa Alkitab. Bapak Ibu yang hadir seperti biasa memberikan persembahan dengan meletakkan persembahan di laci bangku di depan Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang ibadah melalui online di rumah masing-masing, persembahan dilakukan dengan memberikan secara transfer. Demikian juga Bapak Ibu, untuk kebutuhan mengenai laptop, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan donasi atau persembahan, bisa juga menggunakan sarana transfer. Bapak Ibu dapat memberikan transfer dengan nomor rekening BNI di nomor rekening 0800 341848 atas nama Gereja Kristen Pasundan, atau rekening BCA nomor rekening 3020207655 atas nama Jeremia Aliambar. Kita berikan persembahan sambil mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Siap berdiri, kita akan menyerahkan persembahan dalam doa persembahan. Kita satu hati dalam doa. Bapa terkasih, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga,
di tengah setiap kondisi keberadaan kami masing-masing pada saat ini ya Bapa. Kami mau mengucap syukur kalau pada saat ini Engkau masih boleh memberikan kesempatan bagi masing-masing kami di sini ya Bapa, untuk memberikan persembahan syukur kepadamu sebagai bentuk ucapan syukur atas penyertaan, berkat dan kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Bapa, Engkau boleh berkati tangan-tangan yang telah memberikan. Engkau boleh sertai, bahkan Engkau boleh lipat gandakan kebutuhan dan berkat-Mu kepadanya Bapa. Dan bagi kami dan tangan-tangan yang mengelola, yang dipercayakan untuk itu, biar kiranya Engkau yang boleh memberikan hikmat dan bijaksana, agar supaya keuangan yang dipercayakan kepada kami ya Bapa, boleh dikelola untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja. Ini doa persembahan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat pada minggu hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat simpatisan dan para tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Keramat. Selamat beribadah. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan ibadah kita pada hari ini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Raharjo Priyatono. Terima kasih Pak buat pelayanannya. Dan juga pada Prokantor, Permain Musik, LCD dan yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat selesai ibadah. Untuk bidang peribadahan dan pembinaan, kami terus menginformasikan kepada jemaat sekalian tentang informasi ibadah minggu di gedung jemaat GKP Keramat, di mana tanpa mengurangi kerinduan anggota jemaat untuk beribadah di gedung gereja sesuai dengan protokol kesehatan, maka ibadah di gedung gereja dapat dihadiri warga jemaat yang berusia 13 sampai 65 tahun. Sedangkan yang di luar kategori usia tersebut dapat beribadah di rumah masing-masing. Tetap dipersiapkan ibadah live lewat TV. Bagi anggota jemaat yang akan hadir dalam ibadah di gedung gereja dalam kondisi sehat, sedang tidak sakit, atau ada gejala-gejala lain, itu diperbolehkan. Lalu juga setiap anggota jemaat yang hadir di dalam ibadah minggu di gedung gereja wajib mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan sebelumnya juga mencuci tangan dan sanitizer yang sudah disiapkan oleh majelis jemaat. Begitu pula majelis jemaat telah tetap mempersiapkan ibadah online via FB Bapak Thomas Raharjo Priyatono dan GKP Keramat. Jadi bagi jemaat yang memang tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung di gedung gereja, bisa mengikuti ibadah online melalui Facebook. Untuk ibadah pemuda remaja, di mana pada ibadah pemuda remaja online via Zoom akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 6 September 2020 jam 5 sore, dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Raharjo Priyatono. Diharapkan kesiapan anggota pemuda remaja dan mohon dukungan para orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya yang masuk dalam kategori pemuda remaja agar bisa mengikuti ibadah pada sore hari nanti. Sementara untuk ibadah rumah tangga akan tetap dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam secara live melalui Facebook Pendeta Jemaat. Mohon juga perhatian jemaat sekalian bahwa setiap hari Kamis malam itu jam 7 kita selalu mengadakan ibadah rumah tangga. Kami berharap jemaat sekalian bisa terlibat di dalam ibadah tersebut. Untuk bidang sarana dan dana, di mana penetapan perpanjangan masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat GKP Keramat masa pelayanan 2018-2020. Diinformasikan kepada jemaat bahwa sesuai rapat majelis jemaat pada tanggal 28 Agustus 2020 memutuskan
memperpanjang masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat periode 2018-2020 yang berakhir seharusnya pada bulan September 2020 ini berlanjut pelayanannya sampai Januari 2021. Mohon perhatian bagi para anggota komisi yang terlibat di dalam pelayanannya. Untuk kebutuhan laptop untuk pelayanan online diberitahukan juga kepada jemaat sekalian di mana kita membutuhkan laptop, di mana laptop yang kita pergunakan saat ini untuk kita mensupport ibadah kita via online ini sudah tidak mensupport. Jadi dari Komisi Multimedia mengajukan proposal untuk pembelian laptop, di mana ada beberapa spek dan atau merek yang ditawarkan, yang direncana itu, di mana untuk merek Lenovo itu harganya sekitar 13.899.000. Lalu untuk merek Asus itu kurang lebih harganya 15.199.000. Dan sementara untuk merek HP Valve Garmin itu kurang lebih sekitar 15.999.000. Ini kebutuhan laptop ini sangat mendukung sekali untuk ibadah online kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi diharapkan buat Bapak Ibu bisa membantu di dalam pengadaan laptop ini melalui mungkin amplop yang tersedia, maupun bisa melakukan transfer ke rekening bank GKP Keramat. Untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui rekening, diharapkan diinformasikan kembali jika sudah melakukan transfer, baik itu transfer ke Bank BNI atas nama Gereja Kristen Pasundan Keramat, atau juga ke Bank BCA atas nama Jeremia Aliambar, di mana persembahan itu akan kami catatkan dan akan kami wartakan pada minggu berikutnya. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang sudah melakukan transfer konfirmasi kembali ke majelis atau staf sekretariat agar kami bisa menginformasikannya. Demikian Wata Jemaat pada minggu pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Biarlah kami tetap berjalan di dalam penyertaan Roh Kudus, agar dalam setiap kebersamaan kami mengerti apa yang harus kami lakukan adalah juga memperbaiki kesalahan kami. Kuatkan kami, mampukan kami ya Allah. Setiap memperbaiki diri kami menghargai pengampunan yang dari Tuhan, menghargai kasih yang dari Tuhan. Kami bersyukur karena Allah masih mau memelihara kehidupan kami, agar hidup kami nyata semakin lebih baik hari lepas hari. Siapapun kami, dalam kondisi apapun, dan di tengah tugas tanggung jawab yang ada. Karena kami percaya ya Allah, Engkau Maha Ampun. Namun biarlah kami juga menerapkan apa yang baik yang kami terima dari Engkau kepada sesama kami yang membutuhkan, baik ampunan maupun juga sikap kasih kami yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk kami jalankan menjadi manusia yang lebih baik, dan bersama mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang cukup, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga bersalah kepada kami. Dan janganlah dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan sikap berdiri kita akan memuji Tuhan.
menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Mari terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidup saudara-saudara. Amin. Saat teduh pribadi.